Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tiada terhingga, yang tentunya semua itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berjumpa dalam sebuah majelis ilmu, walaupun secara tidak langsung, tetapi insyaallah dengan majelis ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan buat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keindahan agama Islam, di antara keistimewaan agama Islam yang tentunya kita berbangga dengannya, syumuliyatuhu, yaitu Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan kita. Islam mengatur persoalan akidah kita, persoalan keyakinan kita. Islam mengatur persoalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatur persoalan akhlak kita antara sesama manusia, apakah itu kepada teman, kepada tetangga, kepada orang tua, atau kepada orang yang di bawah kita umurnya. Termasuk dalam persoalan ini adalah bagaimana Islam mengatur tentang persoalan muamalat, mengatur tentang persoalan interaksi kita dengan sesama manusia. Berbicara tentang muamalat, ini adalah pembicaraan yang sangat penting. Sangat penting untuk kita bahas, sangat penting untuk kita pelajari. Banyak sekali kita menemukan dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita kenapa kita mesti mempelajari fikih muamalat. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang muamalat itu lebih dari 700 ayat. Kalau kita buka Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir, kita menemukan begitu banyak Allah membahas tentang persoalan muamalat. Allah membahas tentang jual beli. Allah membahas tentang akad qard, hutang piutang. Allah membahas tentang pernikahan, membahas tentang talak, membahas tentang warisan, tentang wasiat, dan muamalat-muamalat lainnya. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa Allah memberikan perhatian yang luar biasa. Saking perhatiannya Allah Subhanahu wa taala dengan persoalan muamalat ini, banyak kita temukan ayat yang berbicara tentang itu. Dan yang lebih menariknya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang muamalat, itu Allah berbicara dengan detail. Allah berbicara dengan rinci. Kita bisa ambil contoh beberapa persoalan yang kita temukan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan muamalat, yaitu persoalan warisan.
Kita temukan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 14, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang persoalan itu begitu rinci. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus, dan seterusnya. Jadi ayat yang berbicara tentang warisan ini dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kita menemukan di dalam ayat tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci persoalan muamalat. Siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, berapa bagian masing-masing, dan apa konsekuensinya seandainya warisan tersebut dibagi tidak berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa detail Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan persoalan ini. Begitu juga dalam persoalan yang lain, kita lihat dalam persoalan rumah tangga. Ini juga berkaitan dengan muamalah, interaksi antara sesama. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci persoalan itu. Kita lihat di dalam surah An-Nisa, ya, pada ayat ke-34, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Kaum muslimin dan muslimat, seandainya kita tidak tadabburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga ini, begitu Allah jelaskan secara rinci. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan terhadap apa yang mereka infakkan dan mereka nafkahkan daripada harta mereka. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ketika berumah tangga, bagaimana kita menemukan ada pasangan yang salehah, istri yang salehah. Fassalihat, ada wanita-wanita yang salehah, yang mana mereka itu qanitat, mereka itu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizat, kemudian menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna. Yang namanya rumah tangga, ada suatu ketika terjadi pertengkaran, perselisihan antara suami dan istri. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara rinci, seandainya ada perselisihan antara suami dan istri, seandainya istri adalah seorang wanita yang nusyuz, seorang wanita yang tidak taat kepada suaminya, apa nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini? Fa'idhuhunna, berikan nasihat kepada mereka. Wahjuruhunna fil madaji'. Nah, ketika sang suami sudah memberikan nasihat ternyata tidak diikuti, apa tindakan selanjutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahjuruhunna fil madaji', pisahkan tempat tidurnya. Wadribuhunna, kemudian kalaupun juga tidak taat, masih nusyuz, maka pukullah, walaupun pukulnya tidak sampai pada melukai. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Seandainya mereka taat kepada kalian, ya maka jangan mencari-cari celah, alasan untuk meninggalkan istri yang tentunya menjadi pendamping kita. Nah, kita melihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara rinci, ini menggambarkan betapa pentingnya persoalan ini.
Yang kedua, persoalan muamalat adalah persoalan yang penting untuk kita pelajari, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 84 menggandengkan persoalan muamalat dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui yang namanya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat lisan Syuaib ketika Nabi Syuaib menyampaikan risalah dakwah kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun zat yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Kemudian wala tanqusul mikyal wal mizan. Setelah Allah berbicara tentang persoalan tauhid, kemudian Allah berbicara tentang muamalat. Janganlah kalian mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Ini menunjukkan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang besar yang patut kita pelajari. Bahkan yang menarik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mempelajari fikih muamalat? Ketika kita tidak memahami persoalan muamalat di dalam kehidupan ini, persoalan berinteraksi dengan sesama, itu bisa menjadi penyebab kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami kaum muslimin dan muslimat, persoalan haram itu bukan persoalan bendanya saja. Terkadang haram itu muncul dari bagaimana mendapatkan benda tersebut, bagaimana menggunakan benda tersebut, bagaimana berinteraksi dengan benda tersebut. Jadi bukan karena bendanya haram saja sesuatu itu dikatakan haram, bisa jadi dengan cara mendapatkannya atau cara berinteraksi dengan orang lain dalam persoalan harta, ini bisa jadi ini penyebab kita masuk dalam persoalan ya melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, karena ini adalah persoalan yang penting, kita harus mengenal persoalan halal dan haram. Jangan sampai ketika kita tidak mengerti persoalan halal dan haram dalam muamalah kita sehari-hari, menyebabkan kita mendapatkan mudarat yang tentunya memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Apakah itu pengaruh terhadap kehidupan dunia kita atau pengaruh untuk kehidupan akhirat kita? Bagaimana seseorang ya yang melakukan muamalat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari ini, bisa jadi doa-doa yang dia panjatkan selama ini bisa jadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang panjang. Kata ulama, laki-laki ini melakukan perjalanan haji. Akan tetapi bekal yang dia bawa, harta yang dia miliki, itu didapatkan dengan cara yang haram. Meskipun sebenarnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan safar itu adalah penyebab doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mana seorang musafir dia memiliki perbekalan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah. Dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'asa wa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya biharam fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi SAW, ada orang yang melakukan safar, perjalanan yang begitu jauh, sampai-sampai rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh dengan debu,
kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak kabulkan doanya. Apa persoalannya? Makanannya didapatkan dari yang haram, minumannya dia dapatkan dari yang haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan saja pengaruh terhadap kehidupan dunia kita, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan akhirat kita. Bila mana kita tidak hati-hati dalam persoalan muamalat ini. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ayyu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Apa saja daging yang tumbuh dari segala sesuatu yang haram, maka fannaru aula bidzalik. Fannaru aula bihi, maka nerakalah yang pantas buatnya. Jadi persoalan muamalat bukan persoalan kecil, persoalan yang remeh. Ini adalah persoalan yang besar. Ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan dunia kita dan pengaruh untuk kehidupan akhirat kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha meluangkan waktu kita, sesibuk apapun kita bekerja, mari kita luangkan waktu kita untuk mempelajari agama ini, terutama yang berkaitan dengan interaksi kita di dalam kehidupan ini. Jangan sampai gara-gara interaksi kita adalah interaksi yang dilarang di dalam Islam ini menjadi penyebab kita tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin mengkaji persoalan muamalat ini. Sebagai apapun kita, pekerjaan apapun yang kita geluti, wajib bagi kita untuk mempelajari hukum agama yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Kita sebagai pedagang, wajib kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan tijarah, dengan perniagaan. Karena Umar bin Khattab, dan ini adalah sebuah perkataan yang dituliskan di dalam sejarah, beliau pernah menyampaikan sebuah statement, la yadkhul fi suqil muslimin illa man tafaqqaha fid din. Ini bentuk perhatian dari Umar bin Khattab tentang persoalan memahami fikih muamalat. Tidak ada yang masuk ke pasar kaum muslimin kecuali mereka adalah orang-orang yang paham agama. Ini luar biasa. Seandainya ini diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya kezaliman. Tidak akan pernah terjadinya penipuan. Banyaknya kezaliman, penipuan ketika bertransaksi itu karena tidak memahami persoalan halal dan haram. Dan kita melihat dewasa ini, kesadaran orang untuk membahas persoalan ini sangatlah minim. Sedikit sekali ya waktu yang diluangkan untuk membahas persoalan muamalat, dan itu memang sudah diprediksi oleh Nabi SAW jauh-jauh hari, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nabi SAW bersabda, la ya'tiyan 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal amin halalin aw min haram. Nabi SAW prediksi ya jauh-jauh hari, dan prediksi Nabi SAW itu menjadi kenyataan. Ramalan Nabi itu menjadi kenyataan. Karena ketika Nabi meramal, ketika Nabi memprediksi, itu beritanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umatnya. La ya'tiyanna 'alan nasi, akan datang pada suatu zaman kepada manusia, la yubalil mar'u, di mana seseorang tidak peduli dengan persoalan halal dan haram. Tidak peduli dengan harta yang dia dapatkan. Mau halal mau haram itu urusan belakang, yang penting dapat dulu. Ya, walaupun harus mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, ya, walaupun harus mendobrak
ya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala demi mengenyangkan perutnya, banyak kita menemukan aturan-aturan agama dilanggar. Maka apa yang terjadi ketika aturan agama dilanggar? Ya jelas kemudaratan, ketidakberkahan akan didapatkan di dalam kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keberkahan hidup itu dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini yang sangat penting sekali dalam kehidupan ini yang kita cari, keberkahan, harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Meskipun harta itu sedikit mungkin di mata manusia, tetapi kalau itu berkah, maka itu akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Apa gunanya kita mendapatkan harta yang banyak tetapi jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala? Cepat mendapatkan harta, mungkin dari mencuri, mungkin dari korupsi, mungkin dari menipu orang dan segala macamnya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Hartanya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengkaji persoalan ini ya, dan pada kesempatan ini kita akan jelaskan tentang fikih muamalat dan tentang ruang lingkup dari fikih muamalat. Apa saja yang akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang ya, setidaknya kita memahami betapa pentingnya fikih muamalat. Dan yang kedua, kita harus paham tentang pengertian daripada fikih muamalat itu sendiri. Kita akan kaji yang namanya fikih muamalat. Itu terdiri dari dua kata, ada kata fiqh dan ada kata muamalat. Fiqh itu maknanya adalah al-fahmud daqiq. Fikih itu artinya adalah pemahaman yang detail. Jadi beda antara fikih dengan paham. Kalau paham sekedar paham, kalau fikih itu pahamnya menyeluruh secara detail. Ya ada orang, ya dia paham salat wajib, ya minum khamar haram, itu paham. Tapi tidak semua orang bisa ya menguraikan kenapa hukumnya haram, apa dalilnya. Nah itu yang dikatakan fikih. Fikih itu adalah sebuah tahapan di mana seseorang sampai pada pemahaman yang detail. Nah kita mencoba, kita paham ya persoalan muamalat ini bukan sekedar paham hukumnya, mengerti hukumnya begitu saja, tidak. Tetapi kita tahu ya apa dalilnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukumnya seperti itu dan apa hikmahnya. Nah itu yang dimaksudkan dari kata fikih. Dan kemudian yang kedua adalah muamalat. Muamalat ini jamak dari kata muamalah, itu maknanya ta'amul, yaitu adalah interaksi ma'annas, ya sesama manusia. Interaksi kita dengan manusia, ya persoalan dunia, persoalan dunia yang tentunya berkaitan dengan halal dan haram. Jadi kalau kita berbicara muamalat, itu adalah pembahasannya tentang halal atau haram. Ini halal atau haram, itu yang akan kita kaji. Dan ruang lingkup dari fikih muamalat ini adalah ya ada 5 ruang lingkup dari fikih muamalat. Ya, muamalat ini sebenarnya semua tema yang besar, yang luas. Maka kita pahami apa saja ruang lingkupnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan muawadat, berkaitan dengan akad barter, ya akhdun wa ita'. Jadi ada kegiatan mengambil, ada kegiatan memberi. Nah, itu nanti akan kita kaji di dalamnya tentang jual beli, ya. Kemudian tentang ijarah, sewa menyewa, ji'alah. Ya, ji'alah ini adalah kita berikan hadiah kepada orang karena dia melakukan apa yang kita perintahkan. Itu namanya ji'alah. Ya, seperti misalnya ya anak kita hilang, ya entah kemana, dan kemudian kita udah cari nggak dapat, ya sudah kita umumkan siapa yang mendapati atau menemukan anak saya, nanti saya akan beri hadiah motor dan segala macamnya. Itu namanya ji'alah. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ya yaitu berkaitan dengan tabaruat. Jadi ada akad yang sifatnya muawadat, ya
yang sifatnya komersil, ya, mengambil keuntungan. Kemudian yang kedua ada yang sifatnya tabaruat, yang sifatnya sukarela, ya, sifatnya sukarela. Hibah, ya, berkaitan dengan wakaf, itu sifatnya sukarela, ya, nggak ada dipaksa. Kemudian berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan infak, itu ruang lingkup yang kedua yang akan kita bahas insyaallah. Yang ketiga, ya, berkaitan dengan musyarakat, ya, kerjasama antara satu dua orang atau lebih, ya, ada yang namanya mudharabah, ada yang namanya syarikah, ya. Kemudian juga selanjutnya yang keempat yang berkaitan dengan tausiqat, yang berkaitan dengan akad-akad perjanjian, ya, apakah namanya rahan, gadai, ya, atau yang bersifat namanya akad nikah, itu adalah akad perjanjian, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang masuk dalam ruang lingkup muamalat ini adalah berkaitan dengan at-tarikat, harta-harta peninggalan, berkaitan dengan warisan, berkaitan dengan wasiat. Inilah ruang lingkup yang insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memahami, ya, betapa pentingnya fikih muamalat ini dalam kehidupan kita. Dan ingat, ya, nasihat Nabi SAW, dan ini juga menjadi renungan bagi kita, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba, ya, tidak akan bergeser langkah kaki seseorang nanti pada hari kiamat sampai akan ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kemudian Allah akan menanyakan tentang hartanya, dari mana harta tersebut didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Ini adalah persoalan penting yang perlu kita pahami dan kita sadari kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk bermujahadah, mempelajari, ya, fikih muamalat ini. Mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk dekat dengan agama ini, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.